Di Desa Sukamaju, sebuah desa yang damai di pelosok Karawang, serangkaian peristiwa aneh terjadi secara beruntun. Dua pemuda berusia 20-an yang disebut-sebut sebagai harapan masa depan desa lenyap tanpa jejak hanya dalam selang waktu 4 bulan. Salah satunya menghilang pada malam hari syukuran kelulusannya di Fakultas Kedokteran, sementara yang lain pergi setelah menerima telepon dari seorang teman dan tak pernah kembali lagi. Di zaman ketika teknik investigasi ilmiah masih minim dan CCTV bahkan belum ada, polisi menangani kedua kasus tersebut sebagai kasus terpisah di mana para korban dianggap hanya pergi dari rumah. Namun para penduduk desa berbisik-bisik, "Ini bukan kebetulan. Pasti telah terjadi sesuatu pada mereka berdua," kata mereka. Lalu 7 tahun kemudian pada tahun 2002 saat sebuah ekskavator merobohkan sebuah rumah tua, kerangka korban hilang yang pertama ditemukan jauh di dalam tanah. Secara mengejutkan, tanah di sekitar jasad itu bukanlah tanah dari lokasi tersebut. Itu adalah jejak seseorang yang telah membunuh korban di tempat lain lalu dengan cermat memindahkannya untuk disembunyikan. Seiring berjalannya penyelidikan, terungkaplah sebuah persimpangan tragis antara 3 sahabat yang dipicu oleh selembar surat rekomendasi untuk jalur khusus afirmasi. Sebuah hasrat keji yang tersembunyi di balik nama persahabatan. Dan satu lagi korban hilang yang masih belum ditemukan. Apa yang sebenarnya terjadi pada persahabatan mereka malam itu? Kisah hari itu dimulai 15 Oktober 2002, Kecamatan Cimalaya, Kabupaten Karawang. Di sore hari yang diselimuti nuansa musim gugur yang kental, Pak Sutopo berdiri di sudut pekarangannya mengelus batang pohon mangga dengan telapak tangannya yang kasar. "Gus," sebuah gumaman lirih keluar dari sela-sela bibir Pak Sutopo. Sudah 7 tahun sejak putranya menghilang dan sudah 7 tahun pula ia menjaga tempat ini. Surat pemberitahuan relokasi pertama kali datang 2 tahun lalu. "Sampai anak saya kembali, saya tidak akan pergi dari sini." Setiap kali pegawai kelurahan menyodorkan surat, Pak Sutopo menggelengkan kepala dan mengulangi kalimat itu puluhan kali. Para pegawai hanya bisa menghela napas dan akhirnya pergi, sementara para tetangga satu persatu berkemas dan pindah. Di atas bukit di Desa Sukamaju, hanya rumah Pak Sutopo yang tersisa sendirian. Pak, ada telepon dari rumah sakit. 3 hari sebelumnya suara istrinya Ibu Sumiati terdengar bergetar lirih. Peringatan bahwa biaya pengobatan sirosis hatinya sudah menunggak 3 bulan. Pak Sutopo meletakkan gagang telepon dan duduk termenung lama di beranda, lalu malam itu ia akhirnya menelepon kantor kelurahan. "Saya akan pindah." Betapa beratnya satu kalimat itu. Setelah menutup telepon, Pak Sutopo terduduk lemas di beranda menatap langit tanpa daya. Hari ini 10 hari setelah keputusan itu dibuat, suara mesin yang bising merayap naik ke jalan bukit yang sunyi. Sebuah ekskavator kuning menimbulkan debu tebal saat berhenti di depan pekarangan. "Bapak di dalam berbahaya. Mohon menyingkir sebentar ke sebelah sana," kata seorang pria yang tampaknya adalah mandor proyek kepada Pak Sutopo. Alih-alih menjawab, Pak Sutopo mengelus pohon mangga itu sekali lagi lalu perlahan melangkah ke bawah teras. Tak lama kemudian cakar ekskavator mulai menggali tanah. Wung! Krak kawang suara mesin memenuhi pekarangan merobek kedamaian sore itu. Saat tanah terbalik dan bebatuan berhamburan, mata Pak Sutopo tak pernah lepas dari tempat pohon mangga itu berdiri. Tepat ketika cakar mesin menggali sedalam sekitar 1 meter, suara bising itu tiba-tiba berhenti. Salah seorang pekerja berteriak dan jatuh terjengkang. Pekerja lain berkerumun, dan tak lama kemudian terdengar suara riuh. "Apa ini tulang?" "Kan kayak tulang manusia." Wajah Pak Sutopo menjadi pucat pasi. Ia terhuyung-huyung dari bawah teras, melangkah satu demi satu mendekati lokasi. 30 menit kemudian 2 mobil polisi tiba dengan menimbulkan kepulan debu. "Jaga lokasi, jangan biarkan siapapun masuk," perintah Komisaris Polisi Bismo Haryanto, Kepala Unit Reserse Kriminal Polres Karawang sambil memasang garis polisi. Bismo seorang veteran berusia 45 tahun mengenakan sarung tangan dan mengintip ke dalam lubang. Sebuah tengkorak dalam posisi meringkuk terlihat terkubur di dalam tanah. "Komandan, lihat ini." Seorang anggota tim identifikasi mengangkat sebuah dompet kulit usang dari dekat kerangka. Kompol Bismo dengan hati-hati membuka dompet itu. Selembar kertas yang dilaminasi plastik muncul. Meski penuh dengan tanah, tulisannya masih sangat jelas. "Kartu peserta UMPTN tahun ajaran 1995, Bagus Nugroho." Kompol Bismo membaca nama di kartu itu dengan suara rendah.
Pada saat itu dari belakang terdengar raungan seperti binatang buas. Gus Pak Sutopo jatuh berlutut menangis tersedu-sedu. Bahunya berguncang hebat saat kedua tangannya mencengkeram tanah yang kasar. Kompol Bismo memasukkan kartu peserta itu ke dalam kantong barang bukti, bibirnya terkatup rapat. Malam itu hasil identifikasi awal dari Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 Polri tiba. Kerangka itu benar milik Bagus Nugroho, pemuda yang dilaporkan hilang 7 tahun lalu, saat itu berusia 22 tahun. Hasil autopsi menemukan 2 bekas cekungan parah di bagian belakang tengkorak. Ini jelas pembunuhan. Dipukul dari belakang dengan benda tumpul, kata Kompol Bismo dalam briefing singkat kepada para detektifnya sambil membuka berkas kasus orang hilang tahun 1995. Jari-jarinya membolak-balik lembaran kertas yang sudah menguning lalu berhenti pada satu kalimat. Ia membaca isi dokumen itu dengan suara keras seolah tak percaya. Musim semi 1996, ayah korban Sutopo menanam pohon mangga untuk menunggu kepulangan anaknya. Kompol Bismo membanting berkas itu, keningnya berkerut. Pohon yang ditanam seorang ayah untuk menunggu anaknya. Dan putranya terkubur tepat di bawah akarnya. Ini terlalu ironis untuk disebut sebuah kebetulan. Kompol Bismo bangkit mengenakan jaketnya dan bergegas menuju balai desa tempat Pak Sutopo mengungsi sementara. Di sudut balai desa yang dijadikan tempat penampungan sementara, Pak Sutopo duduk termenung menatap dinding seperti orang yang kehilangan jiwa. Kompol Bismo dengan kasar menarik kursi di seberang Pak Sutopo dan duduk. Pak, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Suara Kompol Bismo lebih terdengar seperti interogasi dingin daripada simpati. Pak Sutopo menatapnya dengan pandangan kosong. Pohon mangga itu menurut catatan ditanam pada musim 1996. Tepat 5 bulan setelah putra Bapak hilang. Kompol Bismo menatap tajam mata Pak Sutopo dan melanjutkan. Jasadnya ditemukan tepat di bawah akar pohon. Untuk menanam pohon lubangnya pasti digali cukup dalam. Apa Bapak benar-benar tidak melihat apa-apa? Bibir Pak Sutopo bergetar. Kompol Bismo tidak melewatkan celah itu, ia mencondongkan tubuhnya ke depan dan menekan. Atau saat Bapak menggali lubang itu, Bapak sudah tahu ada sesuatu yang terkubur di sana? Pertanyaan tajam dari seorang detektif yang menempatkan sang ayah sebagai tersangka. Pak Sutopo terbatuk kering seolah tak percaya sambil melambaikan tangannya. Pak polisi, apa maksud Anda? Apa Anda pikir saya mengubur anak saya sendiri dengan tangan saya? Jawab saja pertanyaan saya. Apakah lubang itu Bapak gali sendiri? Pak Sutopo memukul dadanya karena frustrasi dan meraung. Bukan saya yang menggali, waktu itu pinggang saya sedang sakit, bahkan untuk mencangkul saja tidak bisa. Mata Kompol Bismo menyipit. Lalu siapa yang menggalinya? Untuk menanam bibit mangga tanahnya harus digali setidaknya 1 meter. Siapa yang melakukannya untuk Bapak? Pak Sutopo terengah-engah sejenak, tak bisa berkata-kata. Lalu dengan suara gemetar seolah mencoba mengingat, ia perlahan membuka mulut. Tirta. Ya. Tirta yang melakukan semuanya. Kompol Bismo mengeluarkan buku catatannya dan bertanya lagi. Tirta nama lengkapnya siapa? Di mana dia tinggal sekarang? Tirta Wijaya. Dia sahabat Bagus. Bibit mangganya juga dia yang bawa dan katanya lubangnya sudah dia gali malam sebelumnya. Ujung pena Kompol Bismo berhenti di atas kertas. Ia mengangkat kepala dan menatap Pak Sutopo memastikan sekali lagi. Dia menggali lubang itu malam sebelumnya, Anda yakin ya? Dia itu dokter Nak. Sekarang bekerja di rumah sakit besar di Jakarta. Tanpa berkata apa-apa Kompol Bismo menuliskan nama itu di buku catatannya. Penanya menekan kertas begitu kuat seolah akan merobeknya. Tirta Wijaya. Kompol Bismo menutup buku catatannya dan memasukkannya ke dalam saku. Saat ia meninggalkan balai desa, senja merah darah terhampar panjang di belakang punggungnya. 23 November 1995. Balai Desa Sukamaju, Karawang. Irama dangdut koplo yang mengalun dari sound system menggema hingga ke langit-langit balai desa. Para tetua desa bertepuk tangan memeriahkan suasana sementara gelas-gelas plastik berisi minuman bersoda berpindah tangan dengan cepat. Anak desa jadi orang besar hebat, nanti kalau Bagus sudah lulus jadi dokter harus majukan desa Sukamaju ini ya. Di tengah balai desa Bagus Nugroho duduk dengan wajah memerah seperti buah jambu.
Pemuda yang berhasil mewujudkan keajaiban masuk fakultas kedokteran setelah 3 kali mencoba itu kini pulang kampung setelah menyelesaikan semester pertamanya. Dalam acara syukuran yang tertunda itu ia terus-menerus menundukkan kepala menerima ucapan selamat dari para tetua. Wah, Pak Sutopo berkah sekali sampeyan. Jual sapi untuk menyekolahkan anak sampai berhasil. Pak Sutopo mengangkat gelasnya yang penuh matanya berkaca-kaca karena haru. Di sebelahnya, Ibu Sumiati juga berulang kali menyekas sudut matanya dengan ujung celemeknya. Namun di tengah suasana riang gembira itu hanya ada satu orang yang ekspresinya berbeda. Duduk di pojok Tirta Wijaya hanya menatap gelas di hadapannya dengan mulut terkatup rapat. Berusia 24 tahun 2 tahun lebih tua dari Bagus tahun ini ia kembali gagal dalam ujian masuk kedokteran. Stigma sebagai mahasiswa abadi membebani pundaknya. Tirta, ayo minum juga selamat untuk temanmu, seorang tetua di sebelahnya tanpa sadar menyodorkan botol minuman. Tirta Wijaya memaksakan senyum. Hanya mengangguk sedikit dan menerima gelas itu. Terima kasih, Pak. Jari-jari Tirta yang memegang gelas itu menampakkan urat-urat biru. Nenek Marni yang sedang membawa piring-piring gorengan dari dapur sekilas melihat pemandangan dingin itu. Tangan Tirta Wijaya yang mencengkeram gelas plastik seolah hendak menghancurkannya membekas di ingatan sang nenek. Pukul 10 malam pesta yang meriah mulai bubar. Para tetua satu persatu bangkit dan pamit dengan langkah terhuyung-huyung. Sang bintang utama Bagus Nugroho juga bangkit dari tempatnya. Paman bibi, saya keluar dulu sebentar. Saat Bagus membuka pintu balai desa untuk mencari udara segar, Tirta Wijaya langsung bangkit dari kursinya seolah sudah menunggu. Suara Tirta Wijaya menggema di dalam balai desa. Traktiran ronde kedua dari kakakmu, ayo Gus. Beberapa tetua menoleh ke arah mereka. Tetapi tidak ada yang menganggapnya serius. Wah, mereka yang sudah seperti saudara mau lanjut minum-minum lagi rupanya. Krit. Pintu besi tertutup. Punggung kedua pemuda itu menghilang ke dalam kegelapan malam yang bahkan tak diterangi lampu jalan. Itulah kali terakhir penduduk desa melihat Bagus Nugroho. Oktober 2002. Kompol Bismo memanggil satu persatu penduduk yang tinggal di desa pada saat itu untuk dimintai keterangan. Nenek Marni yang dulu membantu di dapur balai desa datang ke ruang pemeriksaan di kantor polisi. Pak Komandan, saya terus teringat kejadian hari itu. Wanita tua berusia 74 tahun itu duduk di kursi menggosok-gosokkan tangannya yang kasar dengan cemas. Kompol Bismo mencondongkan tubuhnya ke depan dan bertanya, kejadian apa Nek, ceritakan saja dengan santai. Nenek Marni menoleh ke sekeliling lalu dengan suara bergetar ia mulai berbicara. Waktu itu si Tirta selama pesta dia tidak tersenyum sama sekali. Semua orang bernyanyi bertepuk tangan tapi dia hanya menyendiri di pojok memegang gelasnya sampai mau pecah. Kompol Bismo memutar-mutar penanya di atas buku catatan sambil menatap sang nenek. Apakah itu terasa aneh berbeda dari biasanya? Tentu saja. Tapi yang lebih menakutkan bukan itu. Nenek Marni merendahkan suaranya seolah takut ada yang mendengar. Tatapan matanya pada Bagus itu tidak biasa. Waktu saya keluar dari dapur membawa piring kue, saya lihat Tirta menatap punggung Bagus dengan tajam. Matanya seperti menyala. Pena Kompol Bismo berhenti di atas kertas. Apakah ada orang lain yang melihatnya? Entahlah. Semua orang mabuk kebahagiaan, jadi mungkin hanya saya yang lihat. Nenek Marni bangkit sambil menambahkan, 7 tahun lalu, saya tidak berpikir apa-apa, tapi setelah mendengar ada tulang ditemukan, tatapan matanya yang seperti ular itu terus muncul di kepala saya. Setelah Nenek Marni pergi, Kompol Bismo lama menatap catatan di buku notesnya. Tiba-tiba pintu ruang investigasi terbuka dan Bribka Eko Prasetyo masuk. Detektif muda berusia 32 tahun itu membawa setumpuk berkas tua yang penuh debu. Komandan, saya sudah memeriksa ulang dari awal semua catatan investigasi tahun 1995. Eko membentangkan berkas itu di atas meja. Ada satu laporan dari masyarakat yang diabaikan. Laporan tentang suara teriakan laki-laki dan jeritan dari arah bekas peternakan ayam pada malam hilangnya korban. Kompol Bismo menyambar berkas itu. Di samping nama pelapor tertulis dengan tinta merah sudah dicek tanpa tindak lanjut. Kenapa ini diabaikan petugas yang bertanggung jawab saat itu? Mungkin menganggapnya tidak penting karena mereka sudah menyimpulkan ini kasus orang hilang atau pergi dari rumah biasa.
Kompol Bismo meletakkan berkas itu dan bertanya dengan tajam. Bekas peternakan ayam itu bagaimana kondisinya sekarang? Sudah rata dengan tanah komandan. Masuk area relokasi. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Eko merendahkan suaranya dan membungkuk ke arah Kompol Bismo. Setelah saya cek sertifikat tanahnya, peternakan ayam itu pada tahun 1995 adalah milik keluarga Tirta Wijaya. Mata Kompol Bismo menyipit tajam. Ia bangkit dan menatap pemandangan di luar jendela dengan garang. Di mana Tirta Wijaya sekarang? Dia sedang mengikuti seminar residensi selama beberapa hari di luar kota, tapi pagi ini sudah kembali. Kompol Bismo berbalik dan memberi perintah singkat dan tegas. Panggil dia. Sekarang juga. Keesokan siangnya Tirta Wijaya muncul di ruang interogasi kantor polisi. Dokter residen berusia 31 tahun itu mengenakan setelan rapi, bukan jas dokter tetapi lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan kelelahan. Meski menjadi dokter di usia yang tidak muda lagi, ia adalah salah satu residen paling cerdas di angkatannya. Saya dengar saya dipanggil terkait kasus Bagus. Saya juga kaget melihat beritanya. Ditemukan sebagai kerangka setelah 7 tahun. Duduk di kursi interogasi. Tirta Wijaya menyilangkan kakinya dengan ekspresi santai memulai pembicaraan lebih dulu. Kompol Bismo menarik kursi di seberangnya dan bertanya dengan nada datar. Apakah Anda ingat malam tanggal 23 November 1995? Tentu saja. Malam syukuran kelulusan Bagus. Tidak mungkin saya lupa. Ada saksi yang mengatakan Anda pergi bersama Bagus malam itu. Tirta mengangguk dan menjawab dengan tenang. Benar, kami pergi untuk minum ronde kedua. Kami minum-minum di warung tenda pecel lele di kota lalu pulang. Kira-kira jam berapa kalian berpisah? Tirta Wijaya menatap langit-langit berpura-pura mengingat. Sekitar tengah malam. Bagus bilang dia lelah dan pulang duluan. Saya masih minum sedikit lagi sebelum pulang. Gaya bicara Tirta Wijaya tenang dan tanpa celah. Jawabannya mengalir lancar seolah jawaban yang sudah disiapkan. Kompol Bismo mengeluarkan selembar kertas dari amplop coklat dan meletakkannya perlahan di atas meja. Mas Tirta, apa nama warung tenda itu Anda ingat? Warung tenda Sari Laut. Yang di perempatan kota. Tirta menjawab tanpa ragu. Kompol Bismo mengetuk-ngetuk kertas itu dengan jari telunjuknya, bibirnya menyeringai. Warung tenda Sari Laut ya? Tatapan mata Kompol Bismo seketika berubah seperti predator yang mengincar mangsanya. Mas Tirta, warung tenda Sari Laut sudah tutup sejak tanggal 8 November 1995. 2 minggu sebelum acara syukuran itu warungnya sudah bangkrut. Ekspresi Tirta Wijaya langsung mengeras. Terlihat retakan di matanya yang tadinya santai. Apa maksud? Kompol Bismo mencondongkan tubuhnya ke depan menekan Tirta. Pada malam 23 November 1995 di mana sebenarnya Anda berada bersama Bagus Nugroho? Jari-jari Tirta Wijaya yang diletakkan di atas lututnya mulai bergetar hebat meski sangat halus. Alibi Tirta Wijaya terbukti bohong. Kompol Bismo segera mengubah arah penyelidikan. Ia memutuskan untuk menggali masa lalu korban Bagus Nugroho. Bribka Eko menyisir semua bimbingan belajar di sekitar Karawang. Pada hari ketiga di gudang tua sebuah bimbel ditemukanlah daftar siswa tahun 1994 yang berdebu. Komandan ketemu, coba lihat ini. Eko membentangkan buku daftar yang sudah menguning di atas meja. Di sebelah nama Bagus Nugroho ada tanda hati kecil yang digambar dengan pensil. Dan tepat di sebelahnya tertulis dengan jelas sebuah nama, Sinta Dewi. Sudah kau cari tahu? Siapa Sinta Dewi ini? Saat ini dia mengelola sebuah rumah kos kecil untuk mahasiswa di Depok. Kompol Bismo mengenakan jaketnya dan bangkit. Ayo. Kita harus menemuinya langsung. Keesokan siangnya di sebuah gang sempit di kawasan Kukusan Depok. Kompol Bismo dan Bribka Eko membuka pintu sebuah rumah kos dengan papan nama tua yang tergantung reot. Seorang wanita yang sedang tertidur di meja resepsionis terkejut dan mengangkat kepalanya. Sinta Dewi 28 tahun, berbadan kurus dengan rambut sebahu, wajahnya pucat dan tampak muram. Kami dari unit reserse kriminal Polres Karawang.
Anda Ibu Sinta Dewi? Pupil mata Sinta Dewi bergerak gelisah. Iya benar. Ada apa ya? Kompol Bismo mengeluarkan kantong plastik dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Di dalamnya ada kartu peserta UMPTN tahun 1995 yang bernoda tanah. Anda kenal Bagus Nugroho? Saat pandangan Sinta Dewi tertuju pada kartu itu, wajahnya menjadi seputih kertas. Bibirnya bergetar lalu ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Oh Mas Bagus. Tangis yang ditahannya pecah. Bahunya yang kurus berguncang hebat dan suara isakannya memenuhi ruangan sempit itu. Kompol Bismo menunggu dengan sabar. Bribka Eko tanpa kata mengambil beberapa lembar tisu dan memberikannya. Setelah beberapa lama Sinta Dewi mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Saya lihat di berita. Katanya ada kerangka ditemukan di Karawang. Saya berharap itu bukan dia, tapi ternyata. Apa hubungan Anda dengan Bagus Nugroho? Sinta Dewi menekan matanya yang memerah dengan tisu dan menjawab. Kami pacaran. Selama setahun kami rahasiakan dari semua orang. Dirahasiakan. Kenapa? Kami tidak bisa bilang siapa-siapa. Terutama ke Mas Tirta kami tidak mungkin memberitahunya. Tatapan Kompol Bismo menajam. Tirta Wijaya. Kenapa dia disebut-sebut? Sinta Dewi mengangguk lemah. Mas Tirta pernah menyatakan perasaan pada saya lebih dulu. Musim panas tahun 1994. Tapi saya tolak. Kenapa Anda menolaknya? Saya tidak punya perasaan padanya. Tatapan matanya menakutkan. Terasa obsesif dan membuat saya merinding. Sinta Dewi menggenggam kedua tangannya dengan cemas. Setelah itu saya bertemu Mas Bagus. Kami satu bimbel. Mas Bagus berbeda. Dia hangat tulus, orang yang sangat baik. Apakah Tirta Wijaya tahu hubungan kalian? Wajah Sinta Dewi kembali muram. Dia akhirnya tahu. Sekitar musim semi 1995. Sejak saat itu surat-surat aneh mulai datang. Surat isinya apa? Sinta Dewi ragu-ragu bangkit. Ia membuka laci di mejanya dan mengeluarkan 3 amplop surat yang sudah usang dan menguning. Selama 7 tahun saya tidak bisa membuangnya. Terlalu menakutkan. Kompol Bismo mengenakan sarung tangan dan dengan hati-hati menerima amplop-amplop itu. Saat membuka surat pertama, tulisan tangan yang miring dan ditekan kuat dengan pena merah muncul. Kalian berdua akan kubuat menderita. Surat kedua. Kau akan membayar harga karena merebut milikku. Surat ketiga, tidak akan kubiarkan kalian bahagia. Lihat saja nanti. Tangan Kompol Bismo berhenti. Bribka Eko di sebelahnya ikut mengintip dan menelan ludah. Ini kan pengancaman. Kenapa tidak dilaporkan? Sinta Dewi menggelengkan kepala dengan cepat. Saya takut dia berbuat nekat. Saya juga tidak bilang pada Mas Bagus, takut hubungan mereka jadi rusak. Saya pendam sendiri. Kompol Bismo memasukkan kembali surat-surat itu ke dalam amplop dan bertanya. Apa yang biasanya Bagus katakan tentang Tirta Wijaya? Mata Sinta Dewi kembali berkaca-kaca. Dia bilang merasa bersalah pada Mas Tirta. Karena Mas Tirta yang lebih dulu suka, dia merasa seperti merebut. Makanya kami pacaran diam-diam. Katanya setelah lulus baru akan kami beritahu secara resmi, tapi Sinta Dewi menundukkan kepalanya. Tapi setelah lulus dia langsung menghilang. Saya merasa Mas Bagus celaka karena saya. Selama 7 tahun saya hidup seperti seorang pendosa bersembunyi di sini. Kompol Bismo bangkit dan berkata dengan tegas. Bisakah surat ini kami jadikan barang bukti? Ini akan sangat membantu penyelidikan. Sinta Dewi mengangguk seolah sudah membulatkan tekad. Iya. Sekarang semuanya harus terungkap. Kenapa Mas Bagus harus terkubur di dalam tanah yang dingin itu? Kembali ke kantor polisi, Kompol Bismo segera mengirim surat-surat itu ke Puslap 4 dengan cap urgent. Ini kasus pembunuhan. Minta tolong pada penanggung jawabnya, usahakan hasilnya keluar secepat mungkin. Mungkin karena desakan Kompol Bismo, hasil analisis tiba melalui faks hanya dalam 2 hari. Hasil analisis ditemukan banyak kecocokan titik karakteristik dengan tulisan tangan Tirta Wijaya. Kemungkinan besar adalah orang yang sama. Kompol Bismo meletakkan hasil itu di atas meja dan memberi instruksi pada Eko. Gali lebih dalam.
Cari tahu semua riwayat Tirta Wijaya sampai dia bisa masuk kedokteran. Eko mengangguk dengan ekspresi serius dan pergi. Keesokan malamnya Eko kembali dengan setumpuk dokumen tampak bersemangat. Komandan, berita besar, saya menemukan sesuatu yang aneh. Apa itu? Jangan bertele-tele. Eko membentangkan dokumen. Tirta Wijaya katanya menyerah masuk kedokteran setelah 4 kali gagal pada tahun 1995 kan. Tapi tahun 1996 dia tiba-tiba diterima di Fakultas Kedokteran sebuah universitas negeri di daerah. Apa? Bukan ikut tes lagi tapi langsung diterima. Betul. Melalui jalur khusus afirmasi daerah. Jalur ini butuh surat rekomendasi dari kepala desa dan kuota untuk desa Sukamaju tahun itu hanya 1 orang. Mata Kompol Bismo menajam. Sebelum Bagus menghilang, siapa yang seharusnya dapat surat rekomendasi itu? Eko membalik selembar kertas dan menjawab dengan suara yakin, Dodi Susanto. Seharusnya jatah Dodi Susanto. Tirta dan Dodi bersaing untuk jalur khusus afirmasi tahun 1996. Tapi pada bulan Maret 1996, Dodi Susanto hilang, sehingga otomatis dianggap mengundurkan diri. Kursi kosong itu langsung jatuh ke tangan Tirta Wijaya. Kompol Bismo mengambil alih dokumen itu dan membacanya. Seorang pria yang kehilangan kekasihnya dan hampir kehilangan kesempatannya masuk universitas. Lalu sebuah kesempatan emas tiba-tiba datang padanya begitu saja setelah saingannya menghilang. Kompol Bismo menutup dokumen itu dan bergumam dingin. Terlalu banyak kebetulan yang pas, seperti roda gigi yang saling terkait. Berita penemuan kerangka di desa Sukamaju Karawang menyebar melalui siaran radio. Setiap jam 9 malam suara serius pembawa berita memenuhi ruang keluarga dan desas-desus mengerikan mulai beredar di antara masyarakat. 3 hari kemudian telepon di ruang piket Polres Karawang berdering keras. Kring. Kring. Polisi piket mengangkat telepon sambil menahan kantuk. Selamat malam Polres Karawang. Halo. Saya mau lapor sesuatu. Suara seorang wanita tua yang serak terdengar bergetar di seberang telepon. Polisi itu memperbaiki posisi duduknya dan mengambil pulpen. Iya Bu, silakan. Tahun 1996 juga ada pemuda yang hilang. Di desa Sukamaju itu. Tangan polisi itu berhenti. Boleh tahu nama ibu? Saya takut tidak bisa sebut nama. Coba saja periksa. Namanya Dodi Susanto. Anak itu namanya Dodi Susanto. Tut. 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 Telepon ditutup dengan tergesa-gesa. Keesokan paginya setelah menerima laporan Bribka, Eko menggeledah arsip kasus orang hilang tahun 1996 yang berdebu. 1 jam kemudian ia menemukan sebuah berkas yang sudah menguning dan membersihkannya dari debu. Komandan ketemu, lihat ini. Kompol Bismo menerima berkas yang diberikan Eko. Di bagian atas tertulis tanggal 15 Maret 1996. Kim Dong-sik saat itu 23 tahun, status persiapan ujian. Di kolom hasil investigasi tertempel stempel merah pergi dari rumah. Tepat 4 bulan setelah Bagus hilang. Kompol Bismo membalik halaman dan menemukan foto Dodi Susanto. Rambut cepak, wajah bulat. Pemuda yang tampak lugu. Anak ini Dodi Susanto, apa hubungannya dengan Tirta Wijaya? Eko membuka buku catatannya dan melaporkan dengan jelas. 1 bimbel. Keduanya gagal masuk kedokteran tahun 1995, dan sama-sama mempersiapkan diri untuk jalur khusus afirmasi tahun 1996. Mata Kompol Bismo berbinar. Jalur khusus afirmasi, betul. Tapi jalur itu wajib pakai surat rekomendasi kepala desa dan jatah desa Sukamaju cuma 1. Mereka berdua adalah saingan berat. Kompol Bismo membanting berkas itu ke meja dan meraih jaketnya. Cari keluarga Dodi Susanto. Kita harus bertemu mereka sekarang juga. 2 hari kemudian Kompol Bismo dan Eko tersesat di ganggang sebuah perumahan kumuh di pinggiran Bekasi. Ibu Dodi Susanto tinggal di sebuah kontrakan semi-basement yang bahkan tidak mendapat cukup sinar matahari. Kompol Bismo mengetuk pintu besi yang berkarat dengan hati-hati. Permisi. Terdengar suara berisik dari dalam, lalu pintu terbuka dan seorang wanita tua kurus muncul.
Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya yang 61 tahun. Siapa ya? Kami dari Unit Reserse Kriminal Polres Karawang. Anda ibunya Dodi Susanto. Wajah wanita tua itu seketika berubah. Genggaman tangannya yang kurus di pintu memutih. Apa anak saya sudah ditemukan belum, Bu? Kami datang untuk menanyakan beberapa hal. Bolehkah kami masuk sebentar? Di dalam Kompol Bismo duduk bersila di depan sebuah meja pendek yang sudah usang. Di dinding yang lembab tergantung sebingkai foto Dodi Susanto yang warnanya sudah pudar. Di foto itu sang pemuda tersenyum cerah. Ibu putra Anda hilang pada bulan Maret 1996. Apakah ibu ingat situasinya saat itu? Wanita tua itu meletakkan gelas air dengan tangan gemetar dan menghela napas panjang. Malam itu, waktu Dodi mau pergi sambil pakai sepatu dia bilang apa, Bu? Mas Tirta ngajak ketemu, katanya ada urusan penting. Pena Kompol Bismo berhenti di atas kertas. Tirta maksud Ibu Tirta Wijaya? Iya betul. Dodi sangat menghormatinya, memanggilnya Mas. Katanya mereka jadi akrab karena satu bimbel. Dia bangga sekali. Suara wanita tua itu tercekat oleh isak tangis. Setelah pergi malam itu anak saya tidak pulang. Saya tunggu sampai pagi tidak tidur. 2 hari saya tunggu di depan pintu juga tidak kembali. Saya lapor polisi tapi mereka bilang anak saya pergi dari rumah. Katanya anak umur 23 tahun pergi dari rumah itu biasa saja. Polisi cuma menertawakan saya. Wanita tua itu memukul-mukul lututnya. Dodi saya bukan anak yang akan pergi dari rumah. Dia itu anak berbakti yang belajar siang malam supaya bisa masuk kedokteran dan bahagiakan ibunya, bayarin biaya berobat ibunya. Kenapa anak seperti itu pergi dari rumah? Kompol Bismo mencondongkan tubuhnya ke depan dan bertanya dengan hati-hati. Apakah ibu sempat mencurigai Tirta Wijaya? Mata wanita tua itu menyala. Bagaimana tidak curiga? Setelah Dodi hilang dia yang masuk kedokteran. Pakai surat rekomendasi jalur khusus itu. Wanita tua itu memukul meja dengan telapak tangannya meluapkan kekesalannya. Mereka itu saingan. Untuk dapat satu surat rekomendasi itu. Beberapa hari sebelum Dodi hilang dia bilang, Mas Tirta akhir-akhir ini aneh, Bu. Tatapan matanya menakutkan sekali. Apakah ibu menceritakan ini pada polisi? Saat itu bahu wanita tua itu terkulai lemas. Sudah. Saya ceritakan sampai tenggorokan saya sakit. Tapi mereka bilang tidak ada bukti. Katanya Tirta punya alibi malam itu, dia ada di tempat lain. Pak Lurah yang kasih alibi. Mata Kompol Bismo menajam. Pak Lurah siapa? Pak Karta. Lurah Desa Sukamaju waktu itu. Kompol Bismo bangkit dan membungkuk hormat. Ibu, apakah beberapa hari yang lalu ibu menelepon kantor polisi kami? Wanita tua itu perlahan memalingkan wajahnya ke dinding. Hanya keheningan yang mengisi ruangan. Terima kasih, Bu. Kami pasti akan memeriksanya dan mengabari ibu tentang putra Anda. Kembali ke kantor polisi. Kompol Bismo segera melacak keberadaan Karta. Mantan lurah berusia 68 tahun itu, kini tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran desa Sukamaju mengurus kebun sayurnya. Saat Kompol Bismo melangkah masuk ke pekarangan, Karta meletakkan cangkulnya dan berdiri dengan waspada. Siapa? Ada perlu apa? Saya Kompol Bismo dari Polres Karawang. Pak Karta, apakah Anda ingat di mana Tirta Wijaya berada pada malam 15 Maret 1996? Wajah Karta langsung mengeras. Kenapa? Kenapa mengungkit masalah lama? Saya dengar Anda memberikan alibi untuk Tirta Wijaya malam itu. Karta berdeham dan membuang muka. Ia mengusap-usap tangannya yang kotor ke celana dan membuka mulut. Malam itu Tirta datang ke rumah saya. Dari jam 10 malam sampai subuh kami minum kopi bareng. Benarkah Anda yakin? Pupil mata Karta bergerak gelisah. Kompol Bismo melangkah lebih dekat dan menekannya dengan suara rendah dan berat. Pak, kesaksian palsu itu kejahatan serius. Dan kami sedang menyelidiki kasus pembunuhan. Ini bukan masalah yang bisa dianggap enteng hanya karena sudah 7 tahun berlalu. Keheningan mencekam. Keringat dingin mulai membasahi dahi Karta. Katakan yang sejujurnya. Apa malam itu Tirta Wijaya benar-benar ada di rumah Anda? Karta menghela napas panjang seolah bumi akan runtuh.
Tangan yang memegang cangkul itu bergetar hebat. Tidak. Lalu kenapa Anda memberikan kesaksian palsu? Anda menipu polisi. Karta menundukkan kepalanya dalam-dalam. Saya punya utang pada Ayah Tirta. Utang seharga 2 petak sawah. Kalau dia menagih rumah saya bisa langsung disita. Bagaimana saya bisa menolak permintaannya untuk memberikan alibi? Kompol Bismo menutup buku catatannya dan bertanya tajam. Surat rekomendasi jalur khusus afirmasi itu, apakah karena itu juga Anda memberikannya pada Tirta? Begitu Dodi Susanto hilang, Karta hanya mengangguk seperti seorang pesakitan tanpa menjawab. Dalam perjalanan kembali ke kantor polisi, Kompol Bismo memberi instruksi singkat pada Eko, cari lokasi bekas kebun buah milik keluarga Tirta Wijaya. Baik. Kebun buah ya, Dodi Susanto mungkin dikubur di sana. 2 hari kemudian sebuah ekskavator besar memasuki area bekas kebun buah di pinggiran desa Sukamaju. Puluhan personel polisi mengamankan area sekitar dan proses penggalian tanah yang keras pun dimulai. Ibu Dodi Susanto yang mendengar kabar itu bergegas datang ke lokasi. Wanita tua itu berdiri di depan garis polisi kuning merapatkan kedua tangannya dengan putus asa dan meratap. Dodi, ibu datang, ibu di sini. Tolong jawab, nak. Selama 3 hari 3 malam, ekskavator besar itu menggali tanah bekas kebun buah seperti binatang buas. Tumpukan tanah merah menggunung dan lubang galian menjadi lebih dalam dari tinggi manusia. Namun selain debu yang berterbangan tidak ada jejak Dodi Susanto yang ditemukan, bahkan sehelai rambut pun tidak. Komandan mau digali lagi. Kalau digali lebih dalam lagi bisa-bisa keluar air tanah. Bribka Eko dengan wajah penuh tanah menyeka keringatnya dan bertanya. Kompol Bismo menatap lubang kosong itu dengan hampa, bibirnya terkatup rapat. Hentikan. Di luar garis polisi, Ibu Dodi Susanto yang telah menunggu selama 3 hari 3 malam jatuh berlutut. Raungan pilu seperti binatang buas keluar dari mulutnya. Dodi, di mana anakku? Ibu di sini, tolong jawab. Menyaksikan pemandangan tragis itu, tangan Kompol Bismo terkepal dan bergetar. Keesokan paginya seorang pria berjas rapi membuka pintu ruang unit reserse kriminal Polres Karawang. Dia adalah seorang pengacara berpengalaman berusia 50-an yang disewa oleh Tirta Wijaya. Kompol Bismo, klien saya saat ini sedang mengalami pencemaran nama baik yang serius. Pengacara itu mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Tidak sopan jika Anda memperlakukan seorang tokoh masyarakat dan dokter terhormat sebagai penjahat berantai tanpa bukti. Bukankah sudah terbukti bahwa kasus hilangnya Dodi Susanto tidak ada hubungannya dengan klien saya? Kompol Bismo menyilangkan tangannya dan menjawab dengan dingin. Ada kesaksian dari ibu korban bahwa Dodi Susanto pergi untuk bertemu Tirta Wijaya pada malam sebelum dia menghilang. Kesaksian maksud Anda? Ucapan wanita tua itu. Pengacara itu tertawa sinis. Seorang ibu yang kehilangan anaknya, saya sangat memahami keinginannya untuk menyalahkan seseorang. Tapi di pengadilan apakah itu bisa menjadi bukti? Anda harus bisa membedakan antara delusi dan fakta. Pengacara itu bangkit dan menatap Kompol Bismo dari atas. Tidak ada jasad, tidak ada bukti fisik, tidak ada saksi mata. Jika Anda terus memaksakan penyelidikan ini, kami juga tidak akan tinggal diam. Bersiaplah untuk dicopot dari jabatan karena penyalahgunaan wewenang. Pengacara itu pergi dan pintu dibanting keras. Kompol Bismo menatap pintu yang tertutup itu untuk waktu yang lama lalu terduduk lemas di kursinya. Komandan, Anda tidak apa-apa? Eko bertanya dengan hati-hati. Bagaimana kalau kita tunda dulu kasus Dodi dan fokus pada kasus bagus? Kasus itu ada jasadnya yang jelas dan kartu pesertanya juga ditemukan. Kompol Bismo mengusap wajahnya dan mengangguk. Ya, jangan menyebar. Selesaikan dulu kasus bagus. Kita butuh 1 pukulan telak untuk menjeratnya. Beberapa hari kemudian seorang pengunjung tak terduga datang ke kantor polisi dengan langkah gontai. Itu adalah Ibu Sumiati. Jauh lebih tua dari usianya yang 55 tahun, ia bersandar pada tongkat untuk menopang tubuhnya. Ibu, kondisi ibu sedang tidak baik. Kenapa datang kemari? Eko segera membantunya duduk di kursi. Ibu Sumiati terengah-engah. Perutnya membuncit karena sirosis hati. Pak Komandan, ada yang ingin saya sampaikan. Sebelum saya mati, saya harus mengatakan ini. Kompol Bismo duduk di seberangnya dan bertanya. Apa itu, Bu? Pelan-pelan saja. Ibu Sumiati menundukkan kepalanya. Tangannya yang kurus kering di atas lututnya bergetar. Malam itu,
23 November 1995. Suami saya. Maksud ibu Pak Sutopo iya. Dia pulang saat subuh seluruh badannya penuh lumpur. Mata Kompol Bismo membelalak. Pulang subuh dengan badan penuh lumpur, Ibu Sumiati mengangguk lemah. Setelah pesta suami saya pulang duluan karena mabuk. Saya pulang belakangan karena membereskan balai desa. Tapi waktu saya terbangun subuh suami saya sedang ganti baju di dapur. Celana jas yang dia pakai tadi penuh dengan lumpur. Apa yang dia katakan saat itu? Saya kaget dan bertanya kenapa. Tapi dia hanya bilang jatuh di pematang sawah bukan apa-apa, lalu dia marah-marah dan langsung tidur. Kompol Bismo memutar penanya dan bertanya tajam. Ibu kenapa baru sekarang menceritakannya? Sudah 7 tahun berlalu. Mata Ibu Sumiati berkaca-kaca. Waktu itu saya tidak berpikir macam-macam. Saya pikir dia jatuh karena mabuk. Tapi setelah tulang bagus ditemukan, bayangan itu terus menghantui saya. Ibu Sumiati menyeka air matanya dengan punggung tangan dan terisak. Jangan-jangan suami saya. Tidak mungkin. Suami saya tidak mungkin. Pada anaknya sendiri. Tidak mungkin. Kompol Bismo menatap Ibu Sumiati untuk waktu yang lama. Ada yang aneh. Ingatan yang terkubur selama 7 tahun tiba-tiba muncul dengan begitu detail. Rasanya janggal. Ibu, apakah baru-baru ini ada seseorang yang membicarakan hal ini? Tangan Ibu Sumiati berhenti. Kenapa? Hanya bertanya. Apakah baru-baru ini ada seseorang yang bertanya secara spesifik tentang malam itu? Ibu Sumiati membuang muka dan menggigit bibirnya. Lalu dengan suara berbisik ia menjawab. Tirta. Beberapa hari yang lalu dia datang menjenguk saya di rumah sakit. Mata Kompol Bismo menajam. Tirta Wijaya, apa yang dia katakan? Iya. Dia datang membawa parsel buah dan menghibur saya. Lalu, Ibu Sumiati berhenti dan menelan ludah. Lalu tolong ceritakan dengan tepat, Bu. Dia bertanya apa malam itu ayah tidak pulang terlambat. Cara bertanyanya sangat aneh. Kompol Bismo mencondongkan tubuhnya ke depan. Aneh, bagaimana? Seolah-olah dia tahu sesuatu. Bu, bukankah malam itu ayah pulang subuh dengan baju penuh lumpur? Saat dia bertanya seperti itu saya langsung merinding. Waktu saya tanya bagaimana dia bisa tahu, dia hanya tertawa dan bilang hanya penasaran. Wajah Ibu Sumiati memucat karena ketakutan. Sejak saat itu saya mulai mencurigai suami saya. Rasanya perkataan Tirta ada benarnya, tapi saya juga merasa seperti sudah gila. Kompol Bismo bangkit. Ibu, Anda telah memberikan informasi yang sangat penting. Bribka Eko akan mengantar Ibu pulang. Istirahatlah. Setelah Ibu Sumiati pergi, Eko mendekat dengan wajah serius. Komandan, jangan-jangan Pak Sutopo benar-benar pelakunya, mungkin karena mabuk tidak sengaja. Kompol Bismo menggelengkan kepala dengan cepat. Bukan. Ini akal-akalan Tirta Wijaya. Hah, maksud Komandan? Kompol Bismo menatap keluar jendela dan menggeram. Ibu Sumiati bukan tiba-tiba teringat kejadian 7 tahun lalu. Tirta sengaja menanamkan ingatan itu padanya dengan dalih menjenguk. Seperti hipnotis. Kenapa dia melakukan itu? Untuk melimpahkan kejahatannya pada sang ayah. Membuat seorang istri menuduh suaminya sendiri. Tangan Kompol Bismo terkepal erat hingga memutih. Dia benar-benar licik. Selama 7 tahun dia berpura-pura menjadi teman baik dan mendapatkan kepercayaan keluarga. Sekarang saat terpojok dia mencoba menjebak sang ayah sebagai pelaku kejahatan keji. Kompol Bismo berbalik ke arah Eko dan berseru. Segera telepon Puslap 4, tanyakan kapan hasil analisis komposisi tanah dari sekitar akar pohon mangga itu keluar. Baik. Eko mengangguk dan berlari keluar. Kompol Bismo menatap pantulan wajahnya di jendela dan bergumam. Tirta Wijaya, kau sendiri yang bilang telah menggali lubang itu. Tanah yang kau injak dan kau gunakan untuk mengubur malam itu akan menangkapmu. 3 hari kemudian panggilan darurat datang dari Puslap 4 untuk Kompol Bismo. Suara analis di seberang telepon terdengar lebih bersemangat dari biasanya. Komandan, Anda harus segera datang. Ada hasil yang sangat menarik. Begitu menutup telepon, Kompol Bismo memanggil Eko dan langsung menuju Puslap 4. Sesampainya di sana analis langsung membentangkan serangkaian dokumen di atas meja laboratorium dan memulai presentasinya. Kami telah menganalisis secara detail tanah dari bawah pohon mangga tempat jasad dikubur.
Ada dua komponen tidak biasa yang terdeteksi dalam jumlah besar. Komponen tidak biasa. Apa itu? Tanya Kompol Bismo. Analis menunjuk ke layar monitor. Pertama, kotoran ayam dalam jumlah besar. Kedua, ada banyak campuran bubuk kapur yang biasa digunakan untuk mencegah pembusukan. Alis Kompol Bismo berkerut. Kotoran ayam dan kapur. Kenapa ada di bawah pohon mangga? Analis mengeluarkan tabel perbandingan lainnya. Itulah masalahnya. Komposisi tanah asli di sekitar pohon mangga sangat berbeda dengan komposisi tanah yang menyelimuti jasad. Eko menyela dengan bingung. Tanah dari lubang yang sama tapi komposisinya berbeda. Apa itu mungkin? Mungkin saja. Artinya jasad itu awalnya dikubur di tempat lain lalu dipindahkan ke bawah pohon mangga bersama dengan tanahnya. Kompol Bismo menggebrak meja. Bisakah lokasi asli itu diidentifikasi? Analis itu mengangguk dengan senyum penuh keyakinan. Karena itu kami segera mengambil sampel tanah dari bekas peternakan ayam milik keluarga Tirta Wijaya yang komandan sebutkan dan membandingkannya. Analis itu mendorong dokumen terakhir ke hadapan Kompol Bismo. Jackpot. 92% identik. Kompol Bismo menyambar dokumen itu. Di bawah rumus kimia dan angka-angka yang rumit, kesimpulan tertulis dengan jelas dalam huruf tebal merah: tingkat kecocokan komposisi tanah di sekitar jasad dan tanah dari bekas peternakan ayam 92%. Kompol Bismo meletakkan dokumen itu dan menggeram pelan. Dia membunuhnya di peternakan, menguburnya di sana lalu memindahkannya saat akan menanam pohon mangga. Benar-benar teliti. Bubuk kapur sepertinya untuk menutupi bau busuk mayat. Ini perbuatan orang yang punya pengetahuan teknis. Kompol Bismo bangkit. Terima kasih. Dengan ini kita bisa menangkapnya. Kembali ke kantor polisi, Kompol Bismo segera memanggil Tirta Wijaya. Pintu ruang interogasi terbuka dan Tirta masuk. Masih dengan setelan mahalnya tapi lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Sambil duduk Tirta menyilangkan kaki dan mencoba bersikap santai. Dipanggil lagi ya? Apa Anda tidak dengar ucapan pengacara saya? Kali ini apalagi? Kompol Bismo duduk di seberangnya tanpa berkata-kata. Ia meletakkan amplop dokumen tebal di atas meja tapi tidak langsung membukanya. Mas Tirta cerita soal warung tenda tempo hari itu bohong besar kan? Tirta mengangkat bahu dengan santai dan menjawab tanpa malu. Ingatan saya sedikit keliru. Wajar kan orang bisa lupa, ini kejadian 7 tahun lalu. Kalau begitu saya tanya lagi. Malam itu sebenarnya Anda ada di mana? Di rumah. Setelah pesta saya lelah jadi langsung pulang dan tidur. Kompol Bismo mengangguk dan tersenyum miring. Di rumah ya? Baiklah. Kompol Bismo perlahan membuka amplop dokumen. Ia mengeluarkan hasil analisis tanah dari Puslap 4 dan menyodorkannya ke depan wajah Tirta. Anda tahu ini apa? Tirta menatap dokumen itu. Saat matanya membaca angka-angka rumit, pupilnya mulai bergetar hebat. Ini hasil analisis tanah presisi dari Puslap 4. Di tanah sekitar jasad Bagus Nugroho ditemukan banyak kotoran ayam dan bubuk kapur. Napas Tirta mulai terengah-engah. Dan komposisi tanah ini 92% identik dengan tanah dari bekas peternakan ayam milik keluarga Anda. Anda tahu, artinya kan? Kompol Bismo mencondongkan tubuhnya ke depan dan menatap tajam mata Tirta. Bagus Nugroho awalnya dikubur di peternakan ayam. Lalu seseorang memindahkan jasad yang masih berlumuran tanah itu ke bawah pohon mangga. Wajah Tirta menjadi pucat pasi. Jari-jarinya di atas meja bergetar tak terkendali. Itu, apa hubungannya dengan saya? Peternakan itu memang milik keluarga, tapi bukan berarti saya melakukan sesuatu di sana. Siapa orang yang diam-diam menggali lubang pada malam sebelum pohon mangga ditanam? Bukankah Anda sendiri yang mengaku telah menggalinya? Tirta terdiam. Keringat dingin mengalir di dahinya dan membasahi pipinya. Kompol Bismo mengeluarkan barang bukti lain dari amplop. 3 surat usang yang disegel dalam plastik. Anda ingat ini apa? Saat pandangan Tirta tertuju pada surat-surat itu, wajahnya membeku ketakutan. Kompol Bismo membuka surat pertama dan membacanya dengan lantang. Kalian berdua akan kubuat menderita. Surat kedua, kau akan membayar harga karena merebut milikku. Kompol Bismo membanting surat itu ke meja memberikan pukulan telak.
Sinta Dewi menyimpannya seperti nyawanya sendiri selama 7 tahun. Hasil analisis tulisan tangan 99% identik dengan tulisan Anda. Anda tidak bisa mengelak lagi. Tangan Tirta di atas lututnya bergetar hebat. Mentalnya seolah hancur berkeping-keping. Motif pembunuhan ada, bukti fisik ada, dan bukti situasional pemindahan mayat juga lengkap. Tanah dari peternakan ayam itu menunjuk Anda sebagai pelakunya. Kompol Bismo mengetuk-netuk meja dengan jarinya dan menggeram. Sekarang mengaku saja. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Tirta menundukkan kepalanya dalam-dalam. Keheningan yang berat menyelimuti ruang interogasi. Beberapa saat kemudian Tirta membuka mulutnya dengan suara parau. Itu kecelakaan. Kecelakaan malam itu saya bertengkar dengan Bagus. Gara-gara Sinta. Lalu karena emosi saya mendorongnya dan dia jatuh, kepalanya terbentur batu. Tirta mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Saya tidak sengaja membunuhnya, sumpah. Saya hanya mendorongnya tapi dia sial dan jatuh. Kompol Bismo tertawa sinis dan mengeluarkan laporan autopsi. Ini hasil autopsi Bagus Nugroho. Ada 2 bekas cekungan yang jelas di bagian belakang tengkoraknya. Kompol Bismo menyodorkan laporan itu ke depan wajah Tirta. Jatuh sekali tapi belakang kepalanya cekung di 2 tempat ini, bukan jatuh. Ini adalah memukul orang yang sudah jatuh untuk memastikan dia mati. Wajah Tirta berubah menjadi mengerikan. Bukan begitu. Kompol Bismo menggebrak meja dan berteriak. Apa itu yang namanya kecelakaan? Itu jelas pembunuhan. Bahu Tirta menciut. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan yang gemetar mengeluarkan rintihan seperti binatang. Kompol Bismo menekan tombol rekam di alat perekam di atas meja. Lampu merah menyala. Ulangi dari awal dengan benar. Apa yang terjadi di peternakan ayam pada malam 23 November 1995? Tirta mulai berbicara dengan suara gemetar. Dia merebut semuanya dari saya. Wanitaku, kelulusanku di kedokteran, semuanya jadi miliknya. Keheningan berat di ruang interogasi pecah saat bibir kering Tirta Wijaya perlahan terbuka. Kompol Bismo memastikan alat perekam di atas meja berfungsi dengan baik lalu bersandar di kursinya. Saya pertama kali melihat Sinta pada musim panas 1994. Tirta menundukkan kepalanya, kedua tangannya yang terborgol berada di antara lututnya. Kami tidak sengaja berpapasan di koridor bimbel dan saya benar-benar tidak bisa mengalihkan pandangan. Itu pertama kalinya bagi saya. Merasakan suka yang begitu menyakitkan pada seseorang. Kompol Bismo hanya mendengarkan sambil menyilangkan tangan menatap puncak kepala Tirta. Suara Tirta mulai diwarnai penyesalan. Saya memberanikan diri untuk menyatakan perasaan. Dengan segenap ketulusan. Tapi saya ditolak. Katanya dia sama sekali tidak punya perasaan pada saya. Bahu Tirta bergetar pelan. Lalu tidak lama kemudian saya tahu. Sinta pacaran dengan Bagus. Tirta menggertakkan giginya, otot rahangnya menonjol. Suatu hari Bagus sambil minum-minum bilang ke saya, bro, gue lagi suka sama seseorang. Tapi gue nggak enak mau bilang sama lo. Saat itu saya langsung tahu. Itu pasti Sinta. Karena itu Anda mengirim surat ancaman, tanya Kompol Bismo dingin. Tirta mengangguk lemah. Karena saya hampir gila. Saya yang lebih dulu suka, saya yang lebih dulu menyatakan perasaan, kenapa harus Bagus yang mendapatkannya, kenapa harus sahabat saya sendiri? Suara Tirta menjadi serak dan kasar. Setelah UMPTN 1995 saat Bagus diterima di kedokteran saya gagal lagi. Itu kegagalan keempat saya. Tirta perlahan mengangkat kepalanya. Di matanya yang memerah terpancar rasa inferioritas yang mendalam. Wanita direbut, universitas juga direbut. Lalu saya ini apa? Kenapa saya sudah berusaha mati-matian tapi selalu kalah dari Bagus? Kenapa? Kompol Bismo mencondongkan tubuhnya ke depan dan bertanya dengan suara rendah. Mari kita kembali ke malam itu. Malam 23 November 1995. Apa yang terjadi? Tirta menghela napas panjang dan gemetar lalu memejamkan matanya. 23 November 1995. Malam yang gelap gulita menyelimuti desa Sukamaju, Karawang. Setelah pesta meriah di balai desa usai, Tirta Wijaya memanggil Bagus Nugroho keluar. Traktiran ronde kedua dari kakakmu.
Ayo kita cari tempat sepi buat minum-minum. Ayo Gus, kedua pemuda itu berjalan di pematang sawah yang bahkan tak memiliki satupun lampu jalan. Tirta berjalan di depan dengan langkah cepat sementara Bagus yang sedikit mabuk mengikutinya dengan sempoyongan. Bro, kita mau kemana? Ini bukan jalan ke arah kota. Ada tempat dekat sini. Aku ingin kita bicara berdua saja dengan tenang. Tirta berhenti di sebuah bekas peternakan ayam di pinggiran desa. Tempat yang sudah lama tutup ditumbuhi rumput liar dengan bau kotoran ayam yang menyengat. Bro, ngapain di sini, seram? Suara Bagus diwarnai kegelisahan. Tirta perlahan berbalik. Di dalam kegelapan hanya matanya yang berkilat seperti binatang buas. Lo kenal Sinta kan? Ha, Sinta. Jangan pura-pura bego bikin muak. Wajah Bagus seketika mengeras. Bro, itu. Lo yang rebut dia kan wanitaku. Aku yang lebih dulu bilang suka tapi lo yang ambil dia. Katanya sahabat, kok bisa begitu? Suara Tirta bergetar karena amarah. Bro, maaf. Sumpah maaf. Aku mau bilang tapi Sinta. Dia Jangan sebut nama Sinta dengan mulutmu itu. Tirta berteriak sekeras-kerasnya. Atap seng tua peternakan ayam itu bergetar. Kedokteran lo yang dapat, wanita juga lo yang dapat. Aku ini apa? Kenapa aku selalu harus kalah dari lo? Apa kurangnya aku dibanding lo? Bro, tenang dulu. Kita selesaikan dengan bicara ya. Bagus mengangkat kedua tangannya ketakutan sambil melangkah mundur. Bicara-bicara apa? Lo sudah hancurkan hidup gue, bicara apa lagi? Mata Tirta berkaca-kaca karena rasa frustrasi. Aku juga sudah berusaha. Aku juga belajar sampai mimisan begadang semalaman. Tapi kenapa Tuhan selalu pilih kasih sama lo dan injak-injak aku? Kenapa? Tirta melihat sekelilingnya seperti orang gila. Di sudut peternakan di antara rumput liar matanya tertuju pada sebatang pipa besi berkarat. Tangannya seolah ditarik magnet secara otomatis menggenggam pipa itu. Bro, letakkan itu. Bro, lo kenapa? Bagus mundur ketakutan lalu tersandung batu dan terhuyung. Tirta mengangkat pipa besi itu tinggi-tinggi. Bro, jangan beu kakak. Dengan suara hantaman tumpul kepala Bagus terkulai. Pukulan pertama menghantam bagian belakang kepalanya. Tanpa sempat berteriak Bagus terhuyung dan jatuh ke tanah yang dingin. Bro. Bagus mencoba bangkit dengan susah payah, tangannya yang gemetar menekan tanah. Melihat itu pandangan Tirta menjadi merah padam. BUKK. Pukulan kedua seperti sebuah eksekusi membuat tubuh Bagus lemas seperti boneka. Napasnya yang terengah-engah berhenti seketika. Pipa besi berlumuran darah jatuh dari tangan Tirta. Gus. Tirta mengguncang bahu Bagus dengan wajah kosong. Woi Bagus Nugroho. Jangan bercanda, bangun-bangun brengsek. Tidak ada jawaban. Hanya angin malam yang dingin berhembus melalui jendela-jendela bolong peternakan ayam. Saat itulah Tirta sadar ia telah melewati batas yang tak bisa kembali. Di ruang interogasi Tirta mengusap wajahnya dan melanjutkan ceritanya. Malam itu saya buru-buru menggali lubang di sudut peternakan dan menguburnya. Saya taburkan bubuk kapur dari gudang dan menutupinya dengan tanah. Supaya baunya tidak tercium. Lalu setelah itu, tidak berakhir di situ kan, desak Kompol Bismo. Tirta menggigit bibirnya. Beberapa bulan tidak terjadi apa-apa, tapi kemudian beredar kabar kalau lahan peternakan ayam akan dikembangkan. Kalau proyek dimulai hanya masalah waktu sampai mayatnya ditemukan. Suara Tirta dipenuhi ketakutan. Saya harus memindahkannya. Kalau ketahuan hidup saya hancur. Kelulusan kedokteran saya akan dibatalkan. Jadi Anda menggunakan pohon mangga itu menipu ayahnya? Tirta mengangguk dengan ekspresi tersiksa. Saya datang ke bapaknya Bagus. Saya bilang mari kita tanam pohon sebagai simbol penantian. Bagus suka sekali mangga, harum manis, jadi pohon mangga sepertinya bagus. Bibir Tirta menyeringai aneh. Bapaknya senang sekali. Sambil menangis beliau bilang akan menunggu anaknya kembali sambil melihat pohon itu tumbuh. Tangan Kompol Bismo terkepal dan bergetar. Ia seolah melihat titik terendah dari kekejaman manusia. Malam sebelum menanam saya bilang saya yang akan menggali lubang. Pamankan sakit pinggang, biar saya saja yang kerjakan. Tirta tertawa getir. Malam itu setelah paman dan bibi tidur saya lari ke peternakan dan menggali mayatnya, sambil menahan bau busuk. Saya angkut dengan gerobak dan saya letakkan di dasar lubang itu.
Dan keesokan harinya ayahnya menanam pohon di atasnya. Mata Tirta meneteskan air mata. Paman menanam pohon itu dengan sepenuh hati. Dengan tangannya sendiri beliau menutupi mayat anaknya dengan tanah sambil berterima kasih pada saya. Terima kasih Tirta. Berkat kamu paman punya kekuatan untuk menunggu bagus. Terima kasih banyak. Tirta menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menangis tersedu-sedu. 7 tahun. Selama 7 tahun saya melihat pohon itu tumbuh. Melihat paman setiap hari menyiramnya, memberinya pupuk, mengelusnya tanpa tahu kalau di bawahnya ada bagus. Ruang interogasi hanya dipenuhi isak tangis Tirta yang seperti binatang. Kompol Bismo menahan amarahnya yang meluap-luap, menatapnya dengan mata dingin. Setelah beberapa lama Kompol Bismo bertanya dengan suara rendah. Lalu bagaimana dengan Dodi Susanto? Apa yang terjadi padanya? Tangisan Tirta berhenti seketika seolah bohong. Ia mengangkat wajahnya yang basah dan menatap lurus ke arah Kompol Bismo. Saya tidak tahu. Tidak tahu dia sainganmu untuk jalur khusus dan pergi menemuimu pada malam dia menghilang. Tirta menggelengkan kepala dan berkata dengan tegas. Dodi tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya terlibat dalam kasus bagus. Sumpah saya tidak tahu soal Dodi. Kompol Bismo menatap dalam-dalam mata Tirta. Itu bukan tatapan orang yang baru saja menangis. Tatapannya dingin dan tak tergoyahkan. Benarkah Anda tidak akan menyesal? Iya. Saya benar-benar tidak tahu soal Dodi. Kompol Bismo menatap Tirta untuk waktu yang lama lalu tanpa kata, mematikan alat perekam. Klik. Mei 2003, Pengadilan Negeri Karawang. Ruang sidang penuh sesak oleh pengunjung. Dari penduduk Desa Sukamaju hingga wartawan dari Jakarta, semua menahan napas menatap meja hakim. Di barisan paling depan Pak Sutopo dan Ibu Sumiati yang tampak kurus duduk berdampingan saling menggenggam tangan. Terdakwa Tirta Wijaya pada tanggal 23 November 1995 telah memancing korban Bagus Nugroho ke sebuah bekas peternakan ayam dan memukulnya 2 kali dengan pipa besi hingga merenggut nyawanya yang berharga. Suara hakim yang datar namun tegas menggema di ruang sidang. Selain itu, terdakwa menyembunyikan jasad di peternakan ayam lalu pada musim semi 1996 memindahkannya ke pekarangan rumah korban, menipu orang tua korban selama 7 tahun untuk menghindari penemuan kejahatannya. Ini adalah tindakan keji yang telah kehilangan nurani kemanusiaan. Hakim memperbaiki kacamatanya dan membalik lembar putusan. Udara di dalam ruang sidang terasa tegang. Putusan. Menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa. Saat putusan dibacakan, Pak Sutopo memukul-mukul dadanya dengan tangannya yang kasar. Tangis yang ditahannya pecah raungan seperti binatang buas keluar dari mulutnya. Gus. Anakku, kasihan sekali kamu nak. Di sebelahnya Ibu Sumiati terisak sambil memegangi lengan suaminya. Bahu kedua orang tua itu berguncang bersamaan. Petugas pengadilan dengan kasar mengangkat Tirta Wijaya yang berdiri termangu. Dengan tangan terborgol, Tirta menundukkan kepala dalam-dalam saat diseret keluar. Hei, bajingan. Kembalikan anakku. Tiba-tiba dari belakang ruang sidang terdengar teriakan melengking. Itu adalah Ibu Dodi Susanto. Wanita tua itu bangkit dan menunjuk ke arah Tirta yang digiring pergi, berteriak histeris. Di mana Dodi? Kamu diam saja demi menyelamatkan dirimu sendiri kan? Di mana kamu kubur anakku? Jawab. Petugas keamanan bergegas menenangkan wanita tua yang histeris itu. Tirta Wijaya meskipun dihujani caci maki tidak menoleh sedikit pun saat meninggalkan ruang sidang. Ibu Dodi Susanto terduduk di lantai pengadilan yang dingin menangis tersedu-sedu. Dodi, maafkan ibu. Ibu pasti akan menemukanmu. Dodi akan. Seminggu kemudian, Desa Sukamaju, Karawang. Sebuah sedan hitam berhenti menimbulkan kepulan debu. Kompol Bismo turun dari mobil dan menatap lahan kosong di hadapannya. Proyek pembangunan telah dimulai, semua rumah dan kenangan telah rata dengan tanah, tidak ada yang tersisa. Pohon mangga yang menjadi saksi bisu tragedi rumah Pak Sutopo bahkan balai desa semuanya lenyap tanpa jejak. Sudah jadi tanah lapang. Angin musim semi yang dingin meniupkan debu kuning. Kompol Bismo berjalan perlahan memasuki lahan kosong itu. Di tempat pohon mangga dulu berdiri kini hanya ada sebuah patok ukur dengan bendera merah.
Kompol Bismo berhenti di depan patok itu menatap ke angkasa seolah mengelus pohon yang tak terlihat. 7 tahun kau berada di sini di dalam tanah yang dingin. Gumaman rendahnya terbawa angin. Kompol Bismo mengeluarkan rokok dari sakunya. Saat hendak menyalakannya ia mengurungkannya dengan ekspresi getir dan memasukkannya kembali ke saku. Pak Sutopo dan istrinya kemarin sudah pergi. Suara Bribka Eko terdengar dari belakang. Tanpa menoleh Kompol Bismo bertanya datar. Kemana? Katanya ke rumah kerabat di Jawa Tengah. Sebelum pergi mereka bilang ke para tetangga. Eko berhenti sejenak lalu melanjutkan dengan berat. Mereka bilang seumur hidup tidak akan pernah lagi menanam pohon mangga di pekarangan. Kompol Bismo memejamkan matanya rapat-rapat. Fakta bahwa pohon yang ditanam untuk menunggu seorang anak ternyata adalah nisan yang menutupi kuburannya. Terbayang punggung pasangan tua itu yang pergi membawa kenangan kejam itu. Tirtawijaya sudah dilapas, tidak ada satupun yang menjenguknya. Orang tuanya juga sudah memutuskan hubungan. Izin praktiknya tentu saja dicabut. Dia tidak akan pernah lagi memakai jas dokter. Kompol Bismo mengangguk dan menghela napas panjang. Ya, kasus bagus sudah selesai. Eko berdiri di samping Kompol Bismo menatap lahan kosong. Komandan lalu kasus Dodi Susanto bagaimana, apa akan terkubur begitu saja? Kening Kompol Bismo berkerut, tidak ada jasad. Tirtawijaya sampai akhir bersikeras tidak tahu apa-apa. Kasus pembunuhan tanpa mayat bahkan untuk menuntutnya pun tidak bisa. Jadi akan selamanya menjadi kasus yang belum terpecahkan. Kompol Bismo menggelengkan kepala dengan cepat. Bukan dilupakan. Hanya disimpan sementara. Kompol Bismo mengeluarkan sebuah buku catatan usang dari saku dalamnya. Di sampulnya yang lusuh tertulis dengan spidol hitam kasus orang hilang Dodi Susanto. Suatu saat akan terungkap. Pasti. Sebelum saya pensiun saya harus menemukannya. Baik komandan. Saya juga tidak akan menyerah sampai akhir. Musim gugur 2003 sebuah pemakaman umum yang sepi. Kompol Bismo berdiri di depan sebuah makam kecil. Di nisan yang bertuliskan Bagus Nugroho tergeletak seikat bunga krisan putih. Kompol Bismo mengeluarkan kantong plastik kecil dari sakunya. Di dalamnya ada selembar kartu peserta UMPTN usang yang bernoda tanah. Gus, ini milikmu. Sekarang ambillah. Kompol Bismo meletakkan kartu itu dengan hati-hati di depan nisan. Ini lebih berharga dari ijazah. Sekarang kau benar-benar telah menemukan tempatmu. Angin musim gugur berhembus membuat kartu itu hampir terbang. Kompol Bismo dengan cepat menindihnya dengan sebuah batu kecil. Di sana jangan sakit lagi, istirahatlah dengan tenang. Saat itu seorang wanita berjalan menyusuri jalan setapak di belakang makam. Itu adalah Sinta Dewi mengenakan gaun hitam. Ia berdiri di depan makam sambil memegang erat seikat bunga. Saat matanya bertemu dengan Kompol Bismo ia tersenyum tipis. Bapak datang juga. Bu Sinta juga di sini. Sinta Dewi membungkuk hormat. Saya akan datang setiap tahun. Pada tanggal 23 November. Dan pada hari-hari cerah seperti ini. Sinta Dewi meletakkan bunganya di depan nisan. Ia berlutut merapatkan kedua tangannya dan memejamkan mata. Mas Bagus, maaf, aku terlambat. Baru sekarang aku datang. Butuh 7 tahun untuk bisa menemuimu. Maafkan aku. Bahu Sinta Dewi yang kurus bergetar pelan. Kompol Bismo mundur perlahan agar tidak mengganggu. Di atas punggung Sinta Dewi yang menatap makam sinar matahari musim gugur yang hangat terhampar panjang. Kantor Unit Reserse Kriminal Polres Karawang. Kompol Bismo membuka laci mejanya. Dari tumpukan dokumen ia mengambil berkas kasus orang hilang Dodi Susanto. Ia membersihkan debu di atasnya lalu memasukkannya kembali ke bagian paling dalam laci. Dodi, tunggu sebentar lagi. Aku pasti akan datang untuk menghapus air mata ibumu. Trak. Laci ditutup. Kompol Bismo memutar kursinya dan menatap keluar jendela. Di tempat Desa Sukamaju dulu berada kini sedang berlangsung proyek pembangunan apartemen besar-besaran. Derek-derek raksasa menjulang tinggi ke langit bergerak sibuk, musim berlalu tanpa peduli. Di atas tanah tempat Bagus Nugroho terkubur dengan dingin gedung-gedung baru dibangun dan orang-orang memulai hidup baru seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun di dalam laci Kompol Bismo sebuah cerita yang belum berakhir masih terdiam.
Dodi Susanto. Pemuda yang pergi menemui temannya pada malam 15 Maret 1996 dan tak pernah kembali. Sebuah kasus hantu tanpa jasad, tanpa bukti, tanpa saksi. Berkas usang yang belum terpecahkan itu terbaring di dalam kegelapan menunggu hari kebenaran terungkap. Terima kasih telah menyimak cerita hari ini sampai akhir. Jika Anda meninggalkan komentar sudah menyimak dengan baik, itu akan menjadi penyemangat besar bagi kami. Semoga hari Anda dipenuhi cahaya dan ketenangan. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.